Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Walaupun banyak oknum kelakuan pejabat di negeri kita, ya sering bikin penghuninya ngelus-ngelus dada. Warga bayangkan sebuah wilayah di negeri ini di mana hukumnya seakan-akan berhenti di gerbang, di mana negara seperti tak bertuan, dan di mana pula sebuah kompleks industri hidup seperti negara di dalam negara. Dan semua itu bukan cuma rumor, ini adalah temuan langsung Menteri Pertahanan Indonesia. Temuan yang mengejutkan ini datang dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin saat beliau melakukan kunjungan ke kawasan industri raksasa PT Indonesia Morowali yang lebih kita kenal sebagai IMIP. Dan di sana Menhan menemukan sesuatu yang membuat publik terperangah, sebuah bandara yang beroperasi bebas tanpa ada kehadiran satupun aparat negara. Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, tidak ada prosedur resmi. Bandara itu berdiri dan beroperasi seolah-olah berada di luar yurisdiksi Indonesia. Dan ironisnya bandara tersebut adalah bandara yang dulu diduga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Temuan ini memicu gelombang kritik. Salah satu yang bersuara dengan keras adalah aktivis dan mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Melalui akun X-nya, Pak Said Didu menyebut langkah Menhan sebagai operasi penyelamatan sumber daya alam. Ini sebuah upaya untuk menghentikan dugaan perampokan besar-besaran yang terjadi di kawasan industri tersebut. Dan Pak Said Didu bahkan menyebut bahwa apa yang terjadi di Morowali bukan satu-satunya, dan ada operasi serupa harus dilakukan di banyak wilayah lain, antaranya di Wedabai, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan daerah lain yang rawan eksploitasi liar. Dan menurut beliau, operasi ini diperkirakan bisa menyelamatkan potensi kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Nah, beliau juga menyebutkan situasi di Morowali sebagai bentuk serius dari penyimpangan tata kelola negara. Sebuah kondisi yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai negara di dalam negara. Sebuah kawasan industri yang tumbuh begitu besar sampai-sampai mekanisme kontrol negara nyaris tidak terlihat. Nah, pertanyaan kini jauh lebih besar dari temuan ini sendiri. Bagaimana mungkin sebuah bandara dapat beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan negara? Nah, jika akses keluar masuk orang dan barang dibiarkan bebas, apa saja yang selama ini terjadi di sana? Dan berapa besar sumber daya alam yang telah mengalir keluar tanpa dicatat? Publik menunggu jawaban, negara dituntut hadir, dan operasi yang dimulai di Morowali ini mungkin menjadi babak penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ini bukan sekedar operasi, ini peringatan bahwa kedaulatan tidak bisa dinegosiasi. Oke warga, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya.